Anak 75 tuh Arif, Polai, Najer sama ada sih beberapa sih kita juga. Tapi khusus anak 75 justru malah yang terdekat ente lah ya. Dua kali ngebantai gua. Yang pertama karena solidaritas anak PL, anak basket lah ya. Anak basket, yang kedua anak 75-nya ya. 75. Hai guys, hari ini ada cerita dari Panca, dari teman gue. Dan jangan lupa pertama kali subscribe channel gue, share and subscribe, pencet tombolnya itu ya. Dan jangan lupa juga share dan subscribe. Dan gue punya cerita, dari Panca juga punya cerita. Dia cerita mengenai dia waktu di SMA. Dia aktif di basket dan pernah dan tidak dengan cerita-cerita tawuran SMA Purnama. Dan dia pokoknya udah dengerin aja di dalam sini ya. Pokoknya didengerin guys, jangan lupa subscribe channelnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Andrew Najir 75 channel. Ane Dawai Bonser akan membantu teman-teman khususnya alumni SMA Purnama, dan untuk sementara ini masih di sekitar alumni 94, 95 dan 96 mungkin. Dan kita hari ini main agak jauh lagi ke daerah Mampang ya Bang ya. Mampang Depok, tepatnya di sebelah DTC ya? DTC, Depok Town Square, di tempat yang asri, sejuk, dan suasananya dari pertama datang nih kagak ada yang panas di sini, adem semua nih perumahan. Di perumahan apa Bang? Depok Maharaja. Dan referensi kalau pengen tempat adem, asri dan segala macam, daerah-daerah sini deh, ngambil rumah deh. Hijau semua suasananya, dan suasananya kali ini view-nya bagus banget. Dan siang kali ini insya Allah narasumber bisa bercerita nih, berbagi nostalgia kepada teman-teman semua SMA Purnama, khususnya 95 di angkatan dia dan Best 75 di angkatan dia. Dan semua alumni SMA Purnama bisa sama-sama menghilangkan rasa kangen di channel Andrew Najir 75 channel ini. Ya, tanpa banyak lebar, langsung kita suruh kenalan narasumber. Kenalan diri Bang. Siap. Nama gua Panca. Ini sorry, gua jangan disebut narasumber lah, narakisah aja. Ya, narakisah. Baru lagi denger nih. Siap. Terus? Kalau sumber kayaknya banyak sumber gitu kan. Kisah ini kisah gue gitu. Asik. Sip, narakisah. Gua Panca, angkatan 95, gua basisnya dari 75, 2 tahun, kelas 1, kelas 2 di 75, kemudian kelas 3-nya kebetulan pindah ke Jakarta Pusat, ke Salemba. Jadi nggak punya basis, karena gue cuma sendirian tuh Bang, naik patas AC 08. Kalau enggak naik bis tingkat. Nah, gue ngalamin tuh bis tingkat tuh. Itu kelas 3? Kelas 3. Naiknya patas 68 Pulau Gadung Blok M, atau patas 67 Senen Blok M. Dan bis tingkat. Dari pusat itu emang nggak ada anak Purnama tuh diangkat di tahun itu? Kalau yang dari arah gua nggak ada. Dari arah Rawamangun kan, gua kan posisinya tuh sebenarnya Salemba, tapi di antara Cempaka Putih dan Keramat. Rawamangun. Posisi gua di Jalan Salemba Tengah. Salemba Jadi Tengah. Gua tuh naik tuh kalau nggak dari Pramuka, naik dari Salemba gitu. Dan nggak ada anak Purnama di pusat? Nggak ada anak Purnama, anak laut yang ada. Banyak anak laut. Malah Bekasi Bang yang ada Bang ya? Bekasi malah banyak. Malah yang lebih jauh ya? Lebih jauh malah banyak. Tapi gue justru safety, karena nggak terdetek. Nggak terdetek sama anak penerbangan sendiri kalau ada anak Purnama di situ. Walaupun pada akhirnya gue ketemu juga sih. Soalnya sering ketemu di jalur, jadi hampir apal muka ya?
Kalau di jalur enggak. Oh iya, pernah sekali. Dia jadi hafal muka. Ini anak Purnama nih, ini anak hafal nih. Iya, sekali itu gue, tapi untungnya saat itu gue udah menjelang lulus, jadi udah nggak ketemu lagi setelah itu. Ya, biar nggak lebih jauh, kita pengen tahu Bang. Ente kenapa nih masuk Purnama nih? Oke. Asal muasalnya nih, ceritanya gimana? Sebenarnya ini yang namanya nepotisme. Nyalain dulu, nyalain. Ini kan YouTube bukan TV. Oh, iya. Bisa ngerokok kita. Ini yang namanya nepotisme, Bang. Jadi gue masuk Purnama karena empok gue anak Purnama. Empok gue tuh anak angkatan 91 dan dia jadi salah satu lulusan Purnama yang diterima UMPTN. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Jadi jangan berpikir bahwa Purnama tuh berantem. Purnama tuh sekolah tawuran, gitu ya. Nah, kakak gue bisa kok lulus dari Purnama, IP-nya nggak bagus, tapi ketika UMPTN dia lolos di KIP di Jakarta Rawamangun. Dan di tahun itu Dan di tahun itu 2 orang, dia dua dan orang. sahabatnya yang sering banget ke rumah saat itu. Dan itu jadi motivasi ente masuk Purnama? Jadi motivasi juga. Jadi motivasi. Bahwa ribut itu ataupun tawuran ya, tawuran saat itu bukan jadi penghalang orang untuk berprestasi. Soalnya kebukti kakak ente. Kakak gue, walaupun kakak gue kebetulan memang dia dulu kalau nggak salah sih pengurus juga ya, pengurus di kelas, pengurus OSIS gitu ya. Dia pun punya solidaritas yang tinggi dalam artian tempat nongkrongan nih. Rumah gua, jadi gua kenal banyak. Dulu di mana? Dulu Duren 3 gua tinggal. Duren 3. Duren 3 Buncit ya. Jadi memang jalur 75 ada. Jalur 75. Dan emang dari kakak zaman kakak ente udah nongkrong anak Purnama. Jadi teman-temannya nongkrongnya di rumah. Likuk-likuk anak Purnama dan keadaannya gimana ente udah lebih paham lah ya. Udah paham. Dari SMP ya. Dari Ogut SMP itu bahkan Ogut pernah liburan bareng sama mereka. Wih, ngikut gitu. Ngikut. Iya, anak bawang ya. Iya, anak bawang. Dan lucunya ada satu anak penerbangan. Di situ. Iya, gabung. Hacking gitu ya ceritanya. Kita ke Jogja, ke Solo. Oh, backpacker lah, backpacker. Backpacker. Zaman dulu bukan backpacker, backpacker lah ya. Betul. Dan ente ngikut tuh. Ikut. Paling anak bawang lah gue. Gitu. Yang disuruh-suruh deh. Tapi asik dari situ, jadi kita bisa tahu karakter ataupun sebenarnya tawuran tuh hanya di sana. Ketika di rumah enggak. Berarti tawuran tuh ada waktu dan momen tertentu dan di jalur. Iya. Sedang di rumah nggak usah gitu pada saat itu. Usah bergaul seperti itu. Bergaul. Itu lebih asik sih menurut gua. Jadi memang kondisinya gua ngelihat dari situ. Kenapa gua pikir udahlah gua ambil Purnama. Padahal nyokap gua nggak setuju gua di Purnama. Saat itu malah gua pengen di sekolahnya yang dekat-dekat rumah aja. Udahlah kan memang arahnya. Oh, banyak SMA dekat rumah. Perci. Ya agak jauh dikit Tuak. Tuak ya. Cuman malah gua pikir pengen Purnama aja. Blok M nih. Yang menjadi salah satu magnetnya juga kebetulan guru-gurunya kadung deket sama keluarga gua. Jadi, udah kenal lah ya. Guru pertama tuh ke rumah. Ke rumah, mereka main ke rumah. Ngomong SMP-nya mana, Bang? SMP-nya gua di Kemang. Daerah Kemang Di 124. 124. Dan dari SMP emang masuk Purnama angkatan ente banyak? 1, 2, 3, Cut itu termasuk. Cut termasuk. Andi 4-5 orang lah. Oh, ada temennya lah ya? Ada 4-5 orang lah. Cuman memang kita nggak pernah janjian. Oh, ketemunya di sono. Ketemunya, lu di sini. Sama nih kita nih. Adalah temennya nggak banyak. Nah, begitu masuk Purnama, apa yang ente kesan pertama selama penataran deh? Kesan pertama, ada yang ente inget gak? Kesan pertama, gua dididik untuk tawuran sama senior gua. Dari masih SMP? Iya, ketika penataran itu masuk, kita udah dididik untuk, kan ada waktunya guru menyampaikan materi, ada waktunya senior OSIS untuk menyampaikan materi. Nah, ketika senior OSIS menyampaikan materi itu arahnya ke arah gimana lu pulang aman, strong. Oh, kuat. Mau itu strong lo. Ya, pokoknya mental lo kebentuk, mental lo kuat lah gitu. Gitu loh, untuk jadi seorang fighter. Gue nyebutnya itu dari pengurus OSIS tuh. Iya. Pengurus OSIS. Iya.
Edan. Ini Ini organisasi saya kayak gini. Memang gue dibentuk sih. Kembali lagi bahwa usia kita SMA itu kan usia pembentukan karakter. Jadi jati diri. Jati diri. Gitu. Memang tepat sekali saat itu gue bilang mereka memperlakukan kita pada saat penataran di gojlok ditatar lah. Tatar lah ya. Ya mereka mempersiapkan kaderisasi sebenarnya. Dan langsung disuruh turun ke jalur tuh. Kalau maksudnya seminggu pertama itu justru enak. Gue justru seminggu pertama itu seperti di Emong. Mereka abang-abang banget lah buat gue. Senior tuh abang-abang banget yang ngomong dalam artian mereka tidak nyuruh untuk tawuran gitu. Tapi mereka mengajarkan kita tidak takut. Oh, intinya begitu ya? Iya, dia ngajarin kita tidak takut. Ada lo hadepin, nggak ada jangan lo cari. Saat itu. Istilahnya nggak boleh jual. Nggak boleh jual. Beli. Gitu. Saat itu gua ngalamin kayak gitu. Ya banyak lah dalam hal pembentukan karakter diri yang gua dapetin. Tidak pernah takut sama menghadapi orang dalam artian bukan songong yang nggak takut ya, tapi gimana etika itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Etika tidak tertulis hitam di atas putih gitu. Tapi norma masyarakat yang menilai etika kan seperti itu. Nah, dan yang terdekat penerbangan ya pasti ya? Yang terdekat penerbangan. Memang nggak ada sih kalau jalur gua memang cuma penerbangan. Jalur khususnya 75? 75, karena kita pulang pergi lewat dia gitu. Mau nggak mau ya harus lewatin ya? Harus ya apa ya? Kisah seru pertama ente di penerbangan sendiri atau di base 75 bang? Sama bentrok sama penerbangan? Kalau kisah seru yang pertama kali kan ada, kalau kisah pertama tuh ada rasa takut, ada rasa. Kelas 1 tuh kita dulu nongkrongnya di Pondok Karya di Jalan Raya Tendean gitu. Ada salah satu fotokopi di situ, kita nongkrong di sana. Tendean ya? Tendean. Jadi itu salah satu tongkrongan yang buat gua ekstrim sih, karena kapal pasti lewat, baik itu kapal yang dari Blok M maupun kapal yang Cawang. Oh, dua jalur kapal ya? Jadi, 603 sama 615 ya? Kapal-kapal yang dari Cawang itu yang kemungkinan orangnya pulang ke daerah-daerah, mungkin ke daerah Ciledug, Bintaro, daerah selatan lah ya. Dia lewati situ tuh. Jalurnya situ tuh gitu, Cawang. Nah, kalau gua udah nyegat di situ tuh. Jadi pintu masuk kita justru tidak melewati STM penerbangan saat itu. Kita menghindari bus yang setelah kita semua kumpul, kita dari gue Najib. Emang ada bang? 75 nggak lewat pas penerbangan? Enggak, gini, kita naik dulu dari jalur kita masing-masing rumah-rumah, kita ngumpul turun di Ponkar. Kita nongkrong dari biasanya anak-anak nongkrong itu dari jam 11 sampai jam jam setengah 12-an lah, sampai jam 1 kurang seperempat atau setengah 1 kita naik bis 107. Itu modelnya kayak 402 tuh, kayak iya, Mayasari, Mayasari kayak roti tawar. Iya, kaleng kerupuk lah. Iya kan? Kaleng kerupuk. Terus itu dia di perempatan Wijaya itu belok. Jadi nggak lewat Walter Mangunsidi. Dia belok, kita turunnya di apa namanya itu? PT IKA. Jalan kita dari situ. Sebenarnya ya sangat dekat dengan pertemuan anak penerbangan, cuman di situ banyaknya ada SMEA 16 sama SMEA 3. Semetik sama SMEA 16 PGRI. Itu cakep-cakep ceweknya. Iya. Nah, disitulah kesan gue pertama. Enak juga jalur sini nih. Ada pemandangan. Dan saat itu memang ada, jadi rumah gua di Duren 3 itu berseberangan sama warung buncit ya. Jadi dari gua penataran, gua udah ngelirik tuh. Dia lagi penataran juga di anak semetik 16. Oh, 16. Kalau semetik kan pagi, siangnya 16. Anak 16. Ih, bening nih gitu. Itu anak warung buncit. Anak warung buncit. Nah, cuman ya di jalur juga kadang-kadang ketemu gitu. Tetep aja. Naik 75 bareng. Naik 75 bareng. Ya. Tapi dia menghindari sih, kalau kita kan rame-rame ya. Kadang-kadang temennya di jalur doang, ntar udah besok lagi deh gitu kan.
Dan nggak taunya anak penerbangan nganggapnya sama. Wah, jalur sini enak juga nih. Ada Semetik, ada SM16 ya kan. Intinya sama-sama ada pemandangan ya. Ketemunya di situ. Ketemu nggak Bang di situ? Pernah kejadian kayak gitu. Pernah kejadian kayak gitu. Mereka kalau nggak salah cuma 3 orang gitu yang serombongan. Turun tuh dari 107 kalau nggak salah nama besar, gue juga agak lupa sih. Kita jalan nih dari arah PTIK mau masuk ke sekolahan, di perempatan Semetik itu anak penerbangan, dia udah kalap tuh ngeliatnya tuh. Lari dia langsung. Udah lari, udah kita nggak ngejar lah. Kalah masalah ya. Udah, nggak usah dikejar, kita mau sekolah. Udah, langsung kita ke sekolahan. Dan jadi hiburan juga ya Semetik ya? Jadi hiburan, lumayan lah jadi hiburan, jadi hiasan lah enaknya ya. Ada yang indah-indah dilihat gitu. Walaupun gua nggak sempet playboy kan. Tapi minimal ada sesuatu pemandangan ya. Oke lah gitu. Kemudian satu lagi pengalaman gue di kelas 1 itu gue masuk ke seksi 8 Korem. Pernah di jalur juga? Enggak, jadi waktu itu kisahnya kita habis ribut di Blok M di Dirgantara. Kemudian sama penerbangan juga? Sama penerbangan, kita ribut. Jam pulang sebenarnya Bang, jam pulang kita ribut. Kemudian polisi udah banyak nih. Anak mundur, masuk lagi ke sekolah. Masuk ke sekolah. Pas masuk ke sekolah, kita disuruh dibarisin sama polisi. Itu all base Bang? All base? Di sekolahan. Oh, sekolahan ya? Tapi kebanyakan sih emang yang jalur gua. Anak 75 justru. Iya, kebanyakan jalur 75. Masuk kita ke sekolah lagi, disamperin polisi sama polisi, digeledah. Kita dibarisin dulu, digeledah. Nggak taunya pas lagi kita baris begitu di lapangan ada BR. Ada BR. Badik. Badik siapa nih? Gak ada yang ngaku, semua dibawa kita ke sesi lapangan. Aduh, bawa ke siapa? Nah, udah deh. Nggak ada yang ngaku ya kan? Ngaku. Semua angkut. Di situ kebesaran hati gue diuji dalam artian gue dididik untuk itu. Solider sama senior gue waktu itu. Berapa orang tuh Bang? 30-an ada. Banyak kok. Itu yang sama yang cerita di Robin bukan? Beda. Beda. Robin tuh kan yang kenanya di Taman Puring ya. Oh iya. Di Taman Puring. Itu generasi yang kedua yang botak semua ya. Itu botak semua? Botakin tuh. Kalau gua enggak dibotakin. Oh enggak botakin. Berarti nggak nginep? Nginep juga? Nginep semalam kalau nggak salah. Besoknya udah pulang. Sama lah kayak cerita Robin lah, kita suruh ngerangkak. Di Perbal ya? Ya kan. Kalau di Perbal dipoto yang bikin Parno kan dipoto. Kalau Robin kan ceritanya segampar-gamparan Bang. Ceritanya sama anak penerbangan. Dia tangkapnya bareng gitu. Terus pas kelas 2 Bang? Kelas 2 masih urusan jalur nih. Urusan percintaan kagak ada nih. Ente tadi 93 agak nyangkut. Nah, itu dia karena udah gak kesampean. 96 gitu. Akhirnya gua hobi memang olahraga ya, basket. Oh, ente teman basket. Zaman Air Jordan ya. Zaman Air Jordan. Itu masih karena nggak kebeli Air Jordan, kita pakainya yang Air Langga. Beli di Taman Puring. Iya, beli Taman Puring Bang. Berarti kompetisi basket atau ente sparring sama SMA lain tuh? Purnama punya tim basket pada saat itu? Ada tim basket. Dan ente masuk salah satunya? Salah satunya masuk. Kita sering latihan latihan doang apa sparring nggak? Kalau ada kompetisi ikut. Kompetisi SMA Jakarta Selatan? Jakarta. Ikut. Walaupun nggak pernah menang ya. Pokoknya tapi partisipasi. Menunjukin eksistensi lah ya. Ada Purnama nih, walaupun kita nggak berprestasi dalam sisi olahraga basket, tapi kita eksis tetap. Kalau mau penerbangan pernah sparring Bang? Nggak pernah. Penerbangan nggak punya tim basket jangan-jangan? Gue kurang tahu. Penerbangan. Apa anak STM identik pada saat itu emang nggak boleh ikut juaraan basket, takut ribut? Yang lebih ada kompetisi itu biasanya sih anak-anak SMA ya. SMA. Jakarta. Iya, kalau basket iya. Kayak kalau
panitia untuk ngadain STM ikut juga, mungkin resikonya tinggi kali Bang ya? Resikonya tinggi. Kayaknya sih nggak ada yang basket deh. Kayaknya nggak ada gitu. Mereka Soalnya lagi topnya itu Bang, Chicago Bulls, iya benar. Patrick Ewing ya kan, Hakim Olajuwon, lagi itulah, top-topnya kan. Betul lagi ratanya itulah. Emang kebetulan rumah gue juga di depan rumah buka pintu lapangan basket. Main basket. Jadi emang Itu apa guard apa ini posisinya? ke guard ya. Guard ya, Guard. jaga ya, penjaga ya. Jaga, Hmm. bagian jagain itu kecil. Hmm. Aduh kecil. Oh enggak, kecil tinggi. Tapi still jago nyuri bola karena kecil. Ya. Jadi banyakan di olahraga kelas 2. Iya, waktu itu emang ada senior kita yang atensi ya, ngasih atensi. Dia juga salah satu dulu pernah jadi pelakda. Dia ngasih atensi. Itu di TV juga lagi lama RCT itu si Ari siapa Bang? Hari siapa? Eh, Hari yang yang sering ngadain kan dia tuh. dia betul, dia eranya Iwake lah. Iwake, iya. Jadi emang booming banget basket di tahun itu ya. Betul, emang booming banget gitu. Udah, emang saat itu emang gua ya nyalurkan lah hobi gua, kesukaan gua waktu itu basket ya. Berarti intensitas tawuran hampir nggak diikutin. Pada kelas 2 kan jati diri udah kebentuk, cuman ente malah milih basket ya. Waktu itu lebih milih basket karena emang ada yang lagi dikejar. Nggak dapat anak 16 kan tadi. Soalnya orientasi. Balik lagi ya. Dulu tuh anak basket gimana ya? Gue nyebutnya anak basket. Jadi kesannya kalau murid cewek tuh ngeliat anak basket gitu. Iya, dan gue mungkin di era itu juga, sebentar gue ingat lagi, gue di era itu lebih banyak nongkrong di luar. Bukannya kalau jamnya sekolah memang ya inilah, tapi ketika weekend gue nongkrongnya justru dengan sekolah lain. Itulah Bang, kembali lagi Bang. Karena basket itu? Pertama karena basket, mereka suka gue. Yang kedua karena tadi pembentukan jati diri. Kalau gua berada di lingkungan yang itu terus nggak difokus di tawuran terus nggak kebentuk Bang ya? maksudnya kebentuknya Kebentuknya begitu. Ya pilihannya cuma 3 Bang, kebentuk tawuran. Kalau nggak masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Iya kan? masuk polisi belum? Iya, masuk rumah sakit, penjara, masuk kuburan. Pilihannya. Kalau ente ke bentuk yang ke olahraga, yang pasti badan ente sehat. Di mata cewek oke kan? Saat itu gue lebih banyak nongkrong di Kebayoran juga masih. Waktu itu nongkrongnya sama anak Panggung Luhur gitu. Oh iya, PL waktu itu emang lagi basketnya emang keren-keren Bang ya. Gue nongkrongnya sama anak PL. Dan gue banyak diajak apa ya, latihan bareng, sparring bareng sama anak PL. Dan gue juga ngeliat tuh, sekolah borju amat gitu. Padahal Purnama udah begitu Bang. Enggak. Ternyata PL di atas Purnama ada lagi PL. Kan anak pengusaha, anak pejabat juga. Ya gue juga pengen tahu lah, biar tahu gitu. Sampai gue punya kisah nih kelas 2 kan. Dulu kalau malam minggu tuh nongkrongnya waktu zamannya hard rock, jazz rock. Pokoknya gue nggak suka disco. Gue nggak disco. Oh Najer Bang, Najer tuh M-Club, Fire, clubbing lah ya. Dugem. Gue ada mantan yang begitu. Gue gimana ya? Oh Bang Haji dulu si mudanya gitu. Iya, sama. Kayaknya juga kita nyambut dia Boni itu. Dia Boni. Bang Haji pasti inget tuh. Kita kayak Boni berangkat terang, pulang terang tuh. Jadi gelapnya kita di dalam aja udah gelap mulu. Padahal keluar lagi terang lagi kan. Aduh, zaman jahiliyah tuh Bang. Zaman jahiliyah. Dan dulu karena ente emang gitu, dan satu lagi zaman dulu bukan bandingin anak milenial. Kalau cowok yang suka tawuran, tuh cewek pada takut. Bukan terasa terlindungi atau wah keren tuh tawuran. Mungkin zaman milenial menganggapnya cewek itu begitu. Buat orang-orang yang suka di jalur tawuran, mereka anggap keren, ya kan? Mau adu gangster kayak atau sekolah. Tapi kalau zaman 90-an, ya olahraga, orang yang seneng basket atau apapun itu seneng olahraga, itu dibilang keren sama cewek. Justru sama yang orang yang suka tawuran, mereka takut, mendekat aja takut karena
takutnya dia kena imbasnya sama orang yang suka tawuran. Betul Bang ya? Betul. Beda sama milenial Bang. Betul. Seperti itu Bang. Nah, satu kisah. Itu ada janjian nih. Malam kita mau ke Desrok. Lu jangan pulang sore-sore karena kan kita sekolah siang. Purnama tuh 3 tahun siang. Sementara mereka pagi kan. Mereka jam kalau Sabtu tuh udah pulang cepet lah. Lu jangan siang sore-sore deh. Pokoknya kita mau ini nih, mau apa namanya? Mau gaul gitu kan. Mau ke kafe. Oke. Pokoknya kafe, dengar kafe zaman dulu lah. Udah ngehits banget lah. Sekarang banyak kafe. Iya. Berung juga kan kafe. Terus Aku pulang duluan, Bang. Aku pulang duluan naik 75 Sabtu sore. Jam 5 ya. Jadi nggak ke jalur. Aku naiknya nyebrang di jalan raya apa tuh namanya? Tirtayasa. Di Tirtayasa kita jemputnya ya. Jadi nggak ke arah Blok M. Aku cegat di situ aja yang deket biar pulang cepet. Mudah-mudahan anak kapal belum pulang. Nggak taunya pas gua naik nyampe depan kapal udah pada bubar Bang. pas bubaran. Pas bubaran Bang. Kebayang nih gua bilang. Gua cuma pikiran gua satu cuma dua. Gua turun lompat gua lari. Atau Gua diem di bus. Gua mati. Gua konyol. Gua konyol. Pasang badan. Gua saat itu inget banget pakai seragam yang ada badge-nya. Ada astagfirullah. Udah nggak bisa nih kalau gua turun, gua bakal dikejar dan gua konyol. Mendingan gua diam di sini. Gua akan berlaga seperti anak apa? Nerd tuh kutu buku. Ya Yang sekolah tuh cuma pulang pergi sekolah aja ya. Iya. Gua acting nih. Bismillah naik. Sambil jikir ya. Naik mereka. Aduh. Naik pisan. Baru orang pertama langsung lihat badge gua. Peng. Namanya gitu kan. Wah, langsung udah. Tapi di bis itu doang. Di bis itu doang naik sekitar 15 orang lah. 15-20 orang lah. Gua bilang, "Lu pulang kemana lu?" Katanya. Pulang ke Buncit, Bang. Wah, udah cepot. Wow, langsung diberi Bang, nggak pakai tanya lagi. Tanya tuh, cepot. Waktu itu senjata masih hitungan jari lah ya. Senjata, alhamdulillah saat itu sih nggak ada yang bawa. Alhamdulillah. Terus? Gue pasang badan gitu. Itu gue ingat badge gue tuh udah dipegang-pegangin. Mau dicopot, mau diambil sama dia tuh badge Purnama, nggak tahu mau diapain tuh. Udah robek setengah Bang, gue bilang. Lu nggak ada gunanya kata gue, lo ngambil badge gua gitu. Gua kasihin, cuman gimana caranya ini kan dijahit, gua bilang itu, jangan ngerobekin baju gua kata gua. Gua ngomong begitu, nggak taunya nggak suka yang gua ngomongin gitu kan. Yang dia awalnya cuma satu cepol. Ini langsung bruk orang bang. Gua di gereja tuh, pokoknya gua sadar tuh dibangunin orang gue di gereja Santa. Lu pingsan Bang? Pingsan gue. Astagfirullahaladzim. Pingsan. Bangun tapi kepala gue dihajar belakang. Tapi alhamdulillah lu bisa melek gitu ya? Bisa melek. Gue pikir gue masih hidup lah. Puji Tuhan ya. Pertama gue tanya sama orang ketika ngebangunin gue, "Pak, ada darah nggak Pak?" "Nggak ada Dek." "Nggak ada darah Bang." Pertanyaan gue kedua, "Masih ganteng gak saya Pak?" Dia ketawa langsung. "Lu bisa hubungin juga lo." "Iya Pak." Ya udah. Itu jatuhnya lo dilempar dong Bang ya? Gue ditendang. Jadi gue harus dipukulin. Udah gue kan nunduk kan, nahan kan di pintu tuh. Udah nahan, gue ditendang. Dan udahlah. Tapi barang habis Bang? Enggak. Maksudnya kayak masih ada. Oh, barang lo masih ada? Sepatu, topi apa? Alhamdulillah nggak ada yang diambil. Kalau logika gue, mereka juga bukan orang-orang yang suka ke jalur nih. Mereka yang pada dasarnya nerd juga sebenarnya. Maksudnya yang sekolah untuk belajar terus pulang, nggak untuk tawuran. Cuman kebetulan gue kena apes. Pas sendiri aja ente. Pulang lah gue kan.
waktu itu kan belum ada handphone, telepon teman-teman gue habis dipukulin nih, gue bilang Telepon rumah ya? telepon rumah, kontak teman-teman yang janjian sama gue mau ke kafe saat itu, PL. Mereka rata-rata anak pengusaha yang punya, ya maksudnya orang-orang borju lah. Iya. Tapi mereka ternyata solidar ketika gue bilang, masa ente bopak-bopak? Mata udah merah kan, nah, biru lah. Gue mau revenge, gue mau bales. Oke. Ente kan cerita ke anak PL, bukan cerita ke anak Purnama. Saat itu gue bingung karena kan gak ada HP. Gue nyampe, yang pertama gue telepon ya Teman-teman lo di PL. Janjian ntar. Oh iya. Mereka datang tuh 6 orang. Teman-teman gue juga isi dalam artian anak Merpati Putih, anak Pancadaya, anak Sinlama. Zaman itu isinya bela diri ya? Bela diri. Bukan tekbal ya? Bukan, bela diri. Kita udah siap di halte, dulu ada kantor imigrasi di Jalan Buncit tuh, di depannya komplek Bappenas. Temen gue ada 1 orang di Bappenas. Itu yang kita bawa udah stick softball, stick golf. Oh, udah mulai segala macam lah, rantai segala macam. Kita nungguin kapal. Base 75 lagi. Ente udah apal banget pastinya kan? Karena itu anak Base 75 ya. Base 75 yang ngajar gua. Gua ngarepin yang di belakangnya dia masih ada lagi. Itu pokoknya gua udah enggak peduli deh. Siapa yang lewat itu yang wajar lah. Itu berapa hari Bang selangnya? Hari itu juga. Ente kan kejadian siang nih. Pulang sekolah sore. Iya. Hari itu juga malam berarti? Hari itu juga malam. Gua tuh nyampe rumah jam 7 ya. Teman-teman udah pada standby. Anak kapal emang belum lewat balik? Belum lewat. Dia emang malam ya? Gue juga sambil nunggu anak Poer. Kalau ada teman-teman gue yang 75 Poer turun? Gue suruh gabung. Kita bantai bareng gitu kan. Kita cegat bareng nih. Ternyata sambil nunggu, ya kan, walaupun emosi gitu ya. Tapi kan nih kita nunggu, yang kita tunggu gak jelas nih jam berapanya gitu. Pokoknya masih lewat sih, cuma kita nggak tahu. Hari gini ada WA. Bercanda lama-lama lupa. Kelewat. Dendam itu. Udahlah. Lain kali aja kita ngebantainya. Ini waktunya kita gaul malam minggu, kita gaul. Dalam keadaan babak bonyok gua kejesrok. Lihat pakai tangan buntung, sana pendek kejesrok udah. Tetap. Niat kita kan mau kejesrok. Ya udah lah, kondisi lu begini, pokoknya lu gak usah khawatir bro. Nanti kita balas. Ada waktu kita balas. Gitu. Dan gua salutnya sama mereka komit gitu. Mereka komit. Selang berapa minggu momennya dapat. Di situ gue bukan ngebalasnya lagi karena buat gue dendam itu udah hilang ya. Cuman gue menilai solidaritas kawan-kawan gue yang notabene bukan Purnama gitu loh. Mereka cuma teman jauh, teman basket sebenarnya. Itu mereka mau ya support gue dalam artian ngebalesin nih sakit gue. Di situ. Jadi gue di tempat yang sama. Nunggunya di tempat yang sama di halte depan kantor imigrasi Jakarta Selatan. Karena gue pernah punya kisah juga kenapa mereka begitu. Teman gue juga salah satu ada yang pernah sama PL tuh ribut juga sama Gonzaga. Oh, PL sama Gonzaga ya. Sama Gonzaga sama mereka ribut. Temen gue kena tuh. Cuma masih cepol sekali, cuman gue modal satu kijang isinya 8 orang. Itu gue nyerang Gonzaga pernah. PL sama Poer. PL sama Gonzaga. Enggak. Poer gue cerita. Oh, lu ikut PL. Ya itu. Kenapa mereka solidar sama gue? Karena gue pernah bantuin ke Gonzaga. Jadi ternyata emang solidar gitu. Memang oke gitu. Ya pertemanan dari mana aja ya. Iya. Ketika gua nyerang Gonzaga pun mereka bawa dendam gitu. Pokoknya harus hancur minimal. Kita nggak dapat. Gonzaga tuh kan sekolahnya terlalu elit ya. Dikelilingin sama selokan besar, pagarnya tinggi, jauh kelasnya jauh. Kayak benteng dong. Iya. Kayak benteng. Iya, udah pernah Gonzaga. Sekolah. Ada yang ngeliatnya di TV doang tuh zaman dulu. Ada apa dengan cinta? Iya, ada apa dengan cinta. Jadi waktu itu cara nyerang kita, karena gue kan mapping dulu nih, gue datang mapping begini, udah
Pakai mapping segala bang? Mapping dulu. Apa? Kita nggak bisa ngenain orang Tanpa rencana. tanpa rencana. Kita survei dulu, oke. Yang kita siapin itu molotov, minyak rem, sama oli. Itu senjatanya tuh? Iya. Bukan senjata, bukan barang. Bisa mencapai orang, Iya. jauh dia di dalam. Nggak bisa. Beda sama PA. Kalau PA sekolahnya dikelilingin persis kayak Purnama begitu. Satu blok di linker, gampang diserangin. Menjaga. Dia kagak, dia tersudut di pojokan. Makan di pojokan maksudnya susah lah, jauh ke dalam sekolahnya. Pagar parkiran dulu gitu, baru sekolah di dalam. Jadi waktu itu akhirnya karena kita nggak bisa dapat orang, mobilnya kita siramin minyak rem. Hancur tuh cat itu. Aduh, kacau gue bilang. Molotov gimana? Lemparin lah satu, gue bilang kan. Cuma bapak lu jabat bilang, lemparin aja satu. Paling kelar, bentaran doang kelar deh. Berita ketutup lah gitu. Gimana nih? Ya, berani nggak berani bang? Teman-teman ente. Urusannya dicari nih gitu. Iya, percuma udah bikin gue bilang kan. Lemparin deh. Gue tantang mereka dong, yang punya urusan kan mereka. anak PL ya. Enggak lah, ya udah bungkus kalau enggak, bang. Ya. Berarti itu sebelum kejadian ente bengep ya? Sebelum gue bengep. Itu yang paling satu-satunya gue. Tapi anak Poer sendiri tahu ente bengep dihajar anak B75 kapal? Tahu. Waktu itu kebetulan gue kelasnya waktu itu A1 nih fisika. Jadi yang waktu itu mau cegat itu ya yang anak 75 itu Arif, Polai, Najer sama ada sih beberapa sih kita ngejegat. Tapi khusus anak 75 justru malah yang terdekat ente lah ya. 2 kali ngebantai gua. Yang pertama karena solidaritas anak PL, anak basket lah ya. Anak basket, yang kedua anak 75-nya ya. 75. 2 kali ngebales ente. 2 kali ngebales. Waktu itu gua ngebales dari halte Pomat. Kalau sama anak 75. Sama anak 75. Karena ente bengep tuh. Karena gua bengep. Alhamdulillah dari situ gue jadi punya hati bahwa saat itu yang bisa gue andalkan ya teman-teman gue, yang artian yang sekeliling gue lah, baik yang dari teman basket, dari jalur gitu. Situ. Tapi ketemu bang anak itu bang, maksudnya ketemu dengan orang yang sama, apa orang berbeda? Anak beda lagi? Beda ya. Gue udah nggak bisa ngapalin orang tadi. Oh. Waktu gue di dikeroyok di dalam bus itu gue udah nggak hafal. Gue udah benar-benar cuma ngelindungin kepala aja. Yang penting kepala jangan terlalu parah lah. Kepala depan nih buka deh, tapi belakang gue dihajar. Itu yang bikin gue nggak sadar tuh. Ceder, ini saya dihajar begini nih, leher. Langsung blank aja. Itu ditendang gue itu. Masuk kelas 3. Bang, kayaknya mau masuk kelas 3. Ini kan cerita ente katanya banyak nih bang. Kita lanjut di part 2 deh bang. Oh gitu? Biar tunggu cerita Bang Panca di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, udah ceritanya udah didengerin, ceritanya si Panca yang dia juga anak basket andalan SMA Purnama, dan terima kasih telah menyaksikan. Dan ini nostalgia gue bersama teman-teman gue di Indonesia. Hari ini sangat malam dan mulai dingin di sini. Ya udah guys, jangan lupa di subscribe channelnya dan komen dan semuanya, dan dengan tunggu part 2-nya. Kayaknya ada part 2-nya ini. Oke, bye-bye.